Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang penulisan berita. Baik, di sini saya Nur Ainiyah, NIM 9335157919 akan menjelaskan tentang pengertian penulisan berita dan jenis berita. Baik, yang pertama mengenai pengertian penulisan berita. Berita merupakan suatu informasi yang penting dan menarik khalayak. Berarti artinya berita adalah merupakan suatu informasi atau laporan yang mengenai suatu peristiwa atau kejadian penting dan menarik lalu disampaikan kepada khalayak. Dengan demikian berarti penulisan berita merupakan suatu kegiatan atau suatu cara untuk menghimpun atau mendapatkan suatu informasi yang berisikan suatu fakta atau opini yang ditulis dalam bentuk laporan lalu disampaikan kepada masyarakat umum. Baik, selanjutnya mengenai jenis berita. Nah, jenis berita ini dikenal lebih umum ada 6 jenis. Baik, yang pertama mengenai berita langsung atau dikenal dengan straight news. Nah, straight news ini merupakan berita langsung atau laporan langsung mengenai suatu berita. Nah, berita langsung ini biasanya ditulis dengan singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Artinya apa adanya ini tidak ada tambahan-tambahan dalam penjelasannya. Nah, berita ini biasanya ditulis dimulai dengan unsur 5W plus 1H. Nah, dalam berita langsung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berita keras atau hangat atau disebut dengan hard news. Nah, hard news ini merupakan berita tentang peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat, baik itu individu, kelompok, maupun organisasi. Nah, hard news ini mencakup tentang kejadian internasional, keadaan masyarakat, kriminal, maupun tentang ilmu pengetahuan. Nah, hard news ini mudah didapatkan karena masih umum dan transparan. Yang kedua yaitu tentang berita lembut atau ringan atau dikenal dengan soft news. Nah, soft news ini merupakan berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun menitikberatkan kepada hal-hal yang menarik atau mengherankan dan memiliki daya tarik tinggi bagi pemirsanya. Nah, soft news ini biasanya diperlukan oleh media televisi dalam setiap penyajian program berita, karena berita ringan ini berfungsi sebagai selingan berita-berita berat yang disiarkan dari awal siaran. Baik, jenis berita selanjutnya yaitu berita opini atau dikenal dengan opinion news. Nah, berita opini merupakan berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Biasanya pendapat para cendekiawan, ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. Nah, jenis berita selanjutnya yang ketiga yaitu tentang berita interpretasi atau dikenal dengan interpretative news. Nah, berita ini dikembangkan dengan komentar atau penilaian dari narasumber atau wartawan yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga gabungan antara fakta dan interpretasi. Lalu jenis berita selanjutnya yaitu tentang berita mendalam atau disebut dengan depth news. Nah, berita ini merupakan berita yang pengembangan dari berita yang sudah ada dengan pendalaman hal yang ada dalam permukaan, bermula dari sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan dilanjutkan kembali dengan cara mencari suatu informasi dari narasumber atau berita terkait pendalaman dalam berita. Baik, selanjutnya yaitu jenis berita penjelasan. Nah, berita ini merupakan berita yang bersifat menjelaskan dengan cara menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap dan penuh fakta. Fakta yang diperoleh dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat penulisnya. Nah, biasanya berita penjelasan ini panjang lebar sehingga harus disajikan secara bersambung. Baik, jenis berita selanjutnya yang terakhir yaitu berita penyelidikan. Ya, berita penyelidikan ini merupakan berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Nah, berita penyelidikan ini biasanya disebut juga berita penggalian karena wartawan di sini menggali informasi dari berbagai sumber
dan melakukan penyelidikan secara langsung ke lapangan dari data mentah atau berita singkat. Di sini saya Dwi Puspitasari akan menjelaskan unsur-unsur berita dan nilai-nilai berita. Unsur berita, seorang wartawan dalam menulis berita mengacu pada nilai-nilai berita yang kemudian dipadukan dengan unsur-unsur berita sebagai rumusan umum dalam penulisan berita, agar tercipta sebuah berita yang lengkap. Unsur berita biasa dikenal dengan sebutan 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa. Seorang jurnalis harus mengetahui apa yang terjadi, apa yang ingin diketahui, dan apa saja yang terlihat. Yang kedua, who atau siapa. Tidak cukup hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi seorang jurnalis juga harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan seberapa banyak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, where atau di mana. Tidak cukup hanya mengetahui tentang apa dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, tetapi seorang jurnalis harus mengetahui tempat kejadiannya. Jika tidak mengetahui, maka informasi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai berita karena akan membingungkan bagi pembaca, pendengar, ataupun penontonnya. Keempat, when atau kapan. Kebenaran sebuah peristiwa tidak akan dipercaya jika saat disampaikan tidak disebutkan waktu kejadiannya. Kelima, why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi atau alasan-alasan di balik peristiwa tersebut. Yang terakhir, how atau bagaimana. Unsur ini menjadi unsur yang subjektif dalam sebuah berita, menyampaikan bagaimana kondisi atau keadaan sebuah peristiwa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai berita. Nilai berita merupakan karakteristik umum yang digunakan baik media cetak atau media penyiaran untuk menentukan hal-hal yang menonjol dalam sebuah kejadian atau peristiwa. Suatu berita memiliki pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Dalam berita ada karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita. Dengan nilai berita ini bisa memutuskan apakah suatu informasi yang diterima masuk dalam kategori berita atau tidak. Yang pertama yaitu nilai kepentingan publik. Jurnalisme itu ada karena didesain untuk melayani publik pembaca. Yang harus dipikirkan oleh jurnalisme adalah apakah informasi ini benar-benar diperlukan oleh masyarakat atau tidak. Misalnya, masyarakat hari ini membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya, seperti mengenai perkembangan virus corona. Karena apa? Karena dengan adanya perkembangan virus corona itu, masyarakat bisa memutuskan keputusan apa yang tepat untuk menjaga keselamatan hidupnya. Kedua yaitu nilai berdampak luas. Kriteria dampak ini biasanya berkaitan dengan keseriusan suatu peristiwa terhadap kehidupan khalayak. Misalnya yaitu corona. Corona ini sangat berdampak luas bagi masyarakat, baik penyebarannya maupun dampak yang dihasilkannya. Dari sini yang diukur adalah keseriusan dampaknya. Semakin serius dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan, maka nilai beritanya itu semakin tinggi. Ketiga, nilai aktual. Informasi yang aktual lebih berharga daripada informasi yang telah lampau. Oleh karena itu, peristiwa yang terkait dengan kondisi saat ini memiliki nilai berita yang lebih tinggi, dan oleh karena itu layak untuk dikembangkan menjadi berita. Keempat yaitu nilai ketokohan. Kita harus akui bahwa tokoh-tokoh yang memiliki ketokohan besar, popularitas, dan posisi-posisi penting dalam masyarakat itu memiliki daya tarik untuk diketahui oleh masyarakat. Misalnya yaitu Presiden Bapak Jokowi. Sebagai kepala negara memiliki nilai ketokohan yang begitu besar. Oleh karena itu, sangat maklum jika apa yang beliau lakukan memiliki nilai berita dan akan menjadi berita. Yang kelima yaitu nilai kedekatan. Apa yang terjadi di sekitar kita itu lebih penting dan lebih menyita perhatian kita. Misalnya kedekatan
ini berdimensi psikologis seperti hubungan orang Indonesia dengan Palestina. Secara geografis hubungan Indonesia dengan Palestina itu sangat jauh, tetapi karena kesamaan agama menimbulkan hubungan emosional. Jadi berita-berita tentang Palestina hampir selalu memiliki nilai berita bagi Indonesia. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan tentang sumber berita. Dalam mendapatkan sebuah berita, reporter dapat mendapatkan dengan berbagai cara seperti berlangganan melalui kantor berita televisi. Reporter dapat memperoleh informasi dengan cara maksudnya membeli secara berlangganan dari kantor berita seperti CNN, Asian News, dan lainnya. Laporan yang dikirimkan melalui kantor berita biasanya berupa visual yang sudah didubbing suara komentar reporter yang bersangkutan. Terkadang ada juga yang tidak didubbing, namun disertai penulisan narasi yang dikirimkan melalui fax. Dari kantor berita inilah reporter memperoleh berbagai macam berita dari berbagai penjuru dunia. Dengan sedikit proses editing, berita tersebut sudah dapat disiarkan kepada pemirsa di rumah. Dengan cara ini dapat membantu tugas reporter dalam mendapatkan informasi. Dibutuhkan ketelitian dan kejelian seorang reporter karena mengingat adanya kemungkinan terdapat data yang sudah basi. Selain bertugas menyiarkan sebuah berita, di sini reporter juga bertugas untuk memperbarui berita tersebut dengan data yang terbaru yang belum dimasukkan ke dalam penulisan naskah. Di sini juga ada wawancara. Wawancara ini merupakan kegiatan komunikasi melalui proses pertukaran informasi antara reporter dengan narasumber. Wawancara dapat dikatakan sebagai tulang punggung pekerjaan seorang wartawan. Dalam wawancara ini, reporter dapat menggali sebanyak mungkin sebuah informasi untuk mendapatkan jawaban yang bernilai penting, menarik, mendalam, dan secara psikologis berkaitan dengan manusia. Secara khusus, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan fakta yang berupa informasi, opini, pendapat, wawasan, motivasi, gagasan, pemikiran, ide-ide, tanggapan, atau kisah pengalaman. Tujuan utama reporter dalam melakukan wawancara ini untuk mendapatkan informasi dari narasumber tentang kebenaran suatu peristiwa agar informasi yang didapatkan itu valid, benar, dan dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, ada observasi reporter di lapangan. Dalam mencari sebuah berita, reporter bisa mendapatkannya dari berbagai sumber, tetapi semua itu tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai berita. Diperlukan terjun secara langsung ke lokasi terjadinya suatu peristiwa atau biasa disebut observasi. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh benar-benar valid sesuai peristiwa yang terjadi. 4. Ada riset dokumen atau informasi tertulis. Itu sumber bahan berita yang akan melengkapi data dan fakta suatu kejadian. Riset dokumen ini berupa surat keputusan, surat tugas, data-data tertulis siaran pers, surat penghargaan, dan sebagainya dengan berkaitan dengan peristiwa. Informasi seperti ini dapat diperoleh dari orang-orang yang berwenang pada kejadian tersebut. Selain itu tidak dapat menggunakan informasi tertulis lainnya seperti buku, peta, kamus, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Oke, baik, terima kasih. Jika saya punya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni kelompok 9 materi penulisan berita. Pada struktur naskah berita terdapat susunan berita yang dirangkai agar mudah untuk dipahami oleh pembaca. Struktur teks berita biasanya disajikan menggunakan piramida terbalik, yakni kepala berita atau lead berita terdapat di atas dan dilanjutkan dengan tubuh berita dan diakhiri oleh ekor berita. Pada lead berita atau kepala berita yang terletak di atas berita ini berasal dari bahasa Indonesia berarti teras cerita. Lead dalam berita berfungsi sebagai pokok berita atau gagasan utama dari sebuah cerita atau berita yang kita angkat untuk menyampaikan orientasi isi pemberitaan suatu peristiwa yang kita angkat. Kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan pengembangan dari teras berita tadi ya, atau lead berita di atas, yang berisi perincian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang disajikan dalam sebuah teks berita. Tubuh berita ini berfungsi menyajikan berita secara detail peristiwa yang
yang diberitakan yang menyangkut 5W1H. Dan terakhir adalah ekor berita yang merupakan gagasan akhir untuk mengakhiri sebuah berita yang biasanya tidak terlalu penting. Jadi bisa dikatakan di struktur berita, pada lead berita, hal yang paling penting dan tubuh berita sebagai penjelas dan ekor berita sebagai pengakhiri yang tidak terlalu penting untuk dibahas. Jadi penting, biasa saja, dan tidak terlalu penting. Dan kesimpulan pada materi penulisan berita, yakni penulisan berita merupakan informasi yang penting dan menarik untuk disampaikan kepada pembaca atau publik, dan berita ini adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat sedang terjadi. Terdapat 6 jenis berita, yakni berita hard news, berita soft news, berita opini, berita interpretasi, berita mendalam, berita penjelasan, dan berita penyelidikan. Selain itu dalam berita terdapat unsur-unsur yang dijadikan sebagai acuan untuk menulis sebuah berita, yakni menyangkut 5W1H. Di dalam penulisan berita terdapat nilai yang tersirat yang bertujuan untuk menunjukkan sebuah peristiwa atau kejadian yang diangkat sebagai berita. Untuk menentukan sebuah berita harus memuat sumber yang jelas, kebenaran dan kevalidan berita yang disampaikan agar tidak mengandung unsur hoax. Adapun struktur berita yang memuat yakni lead atau kepala berita, setelah itu dilanjutkan tubuh berita dan diakhiri oleh ekor berita yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah berita atau tulisan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang lebih materi yang kami sampaikan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.